Demer desak perubahan jalur tol Gilimanuk-Mengui menjadi Gilimanuk-Seririt-Soke agar Bali tidak salah langkah dan tidak menjadi dosa sejarah. Kementerian Pekerjaan Umum PU kembali menegaskan bahwa tersendatnya pembangunan tol Gilimanuk-Mengui disebabkan ketiadaan investor yang bersedia menanamkan modal. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut bahwa TRACE yang direncanakan saat ini dinilai kurang memiliki dampak ekonomi tinggi sehingga tidak menarik bagi investor. Kebuntuan ini mendapat respon keras dari anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer. Ia menilai pemerintah perlu berpikir ulang terkait TRACE Mengui Gilimanuk karena justru menyimpan potensi ketimpangan baru bagi pembangunan Bali. Menurutnya, jalur Gilimanuk Seririt Soka sebagaimana rencana era Gubernur Mangku Pastike jauh lebih strategis. Ya, pertama sebenarnya dari awal saya sudah sempat bicara tentang kurang pas kalau seandainya tol itu dari Gilimanuk ke Mengui. Karena tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Kenapa tidak menyelesaikan persoalan? Karena setelah di Mengui nanti akan terjadi juga kepadatan yang mendasar di Denpasar dan Badung. Walaupun nanti akan ada terusan dari Mengui ke Gianyar, tapi itu akan sedikit dampaknya. Justru yang saya harapkan itu, yang seperti dari awal. Awal itu adalah, saya lihat rancangannya zaman Pak Mangku Pastika itu, ada rancangan Gilimanuk Seririt Soka Tabanan. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi pemerataan pembangunan, pemerataan pertumbuhan ekonomi karena yang dari Jawa yang memang yang berkeinginan untuk ke Denpasar dan Badung langsung dia ke Denpasar dan Badung memakai jalan yang biasa. Tapi kalau yang berwisata mereka mungkin akan berpikir untuk ke daerah Singaraja ya melalui Gilimanuk Seririt ini, kemudian ada Lovina di situ, bahkan ada sampai ke Tulamben dan Amet di Karangasem. Bahkan itu justru lebih dekat ke Kintamani akan lebih dekat. Terus kemudian kalau yang berwisata ke Bedugul juga akan lebih dekat lewat Gilimanuk Seririt. Dan tentu di sini akan terjadi pemerataan daripada pengunjung yang tentunya juga akan menjadi pemerataan bagi wisatawan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ini perlu didengar oleh Menteri PU. Itu jangan sekedar hanya bikin tol gitu. Menyelesaikan kemacetan. Iya, menyelesaikan kemacetan. Kemacetan di mana? Kemacetan di jalan dari Gilimanuk ke Mengui, iya, tapi setelah itu juga kemacetan dalam kota. Kemudian apa yang terjadi? UMKM sepanjang Jembrane, Kabupaten Jembrane itu mati. Anggota fraksi Golkar DPR RI ini menegaskan bahwa pembangunan tol juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Pengalaman pembangunan tol di wilayah Pantura disebutnya menjadi pelajaran penting di mana aktivitas UMKM di jalur lama menurun drastis hingga banyak yang gulung tikar. Kondisi serupa menurutnya berpotensi terjadi di sepanjang Kabupaten Jembrane apabila tol Mengui Gilimanuk dipaksakan, sehingga pemerintah harus berhati-hati agar kesalahan tersebut tidak terulang. Kita harus belajar dari daerah utara Pantura, di mana ketika ada tol mati semua UMKM-nya ini. Gitu. Jangan menyisakan justru risiko yang lebih besar. Dan manfaat yang lebih besar yang harus kita pikirkan. Jangan juga bicara hanya skala ekonomi. Kalau skala ekonomi maka tol di Sumatera tidak pernah akan terbangun. Nah, justru kalau saya mengharapkan sekarang ini, kalau tidak dalam skala ekonomi, maka tol itu adalah dari Gilimanuk ke Seririt, kemudian Seririt Soke Tabanan. Itu akan jauh bermanfaat bagi satu pemerataan pertumbuhan ekonomi karena turis akan terbagi. Ya, yang kedua tentunya mengurai kemacetan di jalan yang biasa. Angka 3, UMKM di daerah Jembrana tidak mati. Nah ini kalau nanti UMKM yang mati, yang bertanggung jawab adalah Menteri PU itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan Menteri PU dengar apa yang saya omongin ini. Coba kaji dengan baik. Ini bermanfaat jangka panjang apa tidak? Untuk saat ini atau tidak? Kan itu tujuannya. Kalau ini saya anggap kalau ini tidak dikaji dengan baik, kemudian
salah langkah di kemudian hari, saya anggap Pak Menteri PU gagal menjadi menteri untuk kepentingan infrastruktur di Bali khususnya. Ketika ditanya apakah mempertahankan jalur Mengwi Gilimanuk berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan di Bali, Demon menegaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Ia menjelaskan bahwa akses yang semakin mudah dari Gilimanuk menuju Denpasar dan Badung justru akan membuat arus kendaraan dan aktivitas ekonomi terus menumpuk di dua wilayah tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memperbesar ketimpangan antara Bali Selatan dan wilayah lainnya. Jelas itu akan membedakan, karena apa? Dari Gilimanuk semakin mudah orang ke Denpasar, ke Badung, sehingga numplak di Badung dan Denpasar. Ya, itu posisinya. Padahal mereka juga ingin berwisata ke Kintamani, mereka juga ingin berwisata ke Bedugul, ada juga yang ingin berwisata ke Lopina, ada juga yang ingin berwisata ke Amad, ada juga yang ingin berwisata ke Tulamban, dan ada juga yang ingin langsung ke Padang Bahil terus ke Lombok. Kan nggak perlu lewat Denpasar dan Badung lagi, walaupun itu di Mengwi katanya mau kan ada jalan juga ke daerah jalan tol ke Gianyar atau jalan bypass ke Gianyar, tapi kan mereka pasti akan tinggal untuk sementara di daerah Denpasar, di Badung. Biarlah kalau yang ingin ke Denpasar dan Badung nanti setelah dari keliling dari Lopina, dari Bedugul, dari Kintamani atau dari Amad, baru mereka ke Denpasar dan Badung. Nah, coba pikirkanlah juga yang pintar-pintar di Bali, siapapun itu. Ya, tolong berpikir apa yang menjadi ide saya, tolong dibahas juga gitu. Sehingga ini menjadikan Bali yang lebih baik, tidak menjadi dosa nanti, ya, dosa sejarah namanya ke depan ini. Ini saya terus terang saya cukup perhatian terhadap ini karena kemudian Menteri PU juga telah mengungkapkan hal itu. Maka saya minta infrastruktur ditangani oleh PU walaupun tidak dengan skala ekonomi, tapi saya harap perencanaan yang tidak dengan skala ekonomi, perencanaannya harus bagus. Gitu. Kami meminta jangan hanya di Sumatera tolnya yang bagus, tapi Bali juga boleh tol, tapi harus bermanfaat untuk lebih banyak orang di Bali ini, bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi, di mana kita tahu pertumbuhan ekonomi di Bali tinggi sekali, ya bahkan secara nasional kalau nggak salah 5 besar di pertumbuhan Bali ini. Namun tidak semua masyarakat Bali bisa menikmatinya. Lihat saja daerah Buleleng dan daerah Karangasem. Nah, inilah tugas daripada Menteri PU untuk membuat infrastruktur yang baik sehingga perekonomian berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua pihak yang memangku kepentingan, terutama Menteri PU. Saya harapkan untuk bisa mengkaji ini. Ketika ditanya apakah jalur alternatif Gilimanuk Seririt Soke akan lebih menarik bagi investor dibandingkan Tres Mengwi Gilimanuk, Demer menyatakan keyakinannya bahwa opsi tersebut memang memiliki daya tarik lebih besar. Ia menjelaskan bahwa proyek jalan tol pada umumnya kerap tidak memenuhi kelayakan jika hanya dihitung dari volume lalu lintas harian. Saya akan lebih meyakini, kenapa? Karena biasanya tol itu skala ekonominya kalau dihitung dari lalu lintas harian itu tidak visible memang. Tapi ada bisnis-bisnis lain yang bisa menunjang daripada bisnis tol sendiri itu. Apa itu? Bisnis propertinya. Nanti di keluaran-keluaran itu biasanya di keluaran-keluaran tol itu akan terjadi bisnis properti. Nah, di bisnis propertinya itu untungnya berkali-kali lipat dan investor biasanya di situ yang mereka mengambil untung untuk mensubsidi jalan tol yang biasanya tidak dalam skala ekonomi atau rugi. Nah, dari situ mereka akan ambil untung. Dari kesempatan dari Gilimanuk ke Seririt untuk membuka properti, bisnis properti itu banyak sekali. Apalagi nanti dari Seririt ke Soka itu banyak sekali juga tempat-tempat yang bisa untuk dibuka bisnis properti yang mampu untuk subsidi silang. Jadi di sininya untung, di tolnya rugi. Itu saya yakini. Ya, kalaupun tidak, itu PU harus bertanggung jawab soal tol ini untuk bisa diwujudkan mungkin dalam jangka secepatnya, karena kita tahu sekarang ini posisi Bali yang sudah sangat-sangat berat tentang kondisi jalan, kemacetan di mana-mana, terutama di daerah selatan. Kalau di daerah utara masih aman, jadi sehingga harus dialihkan ke daerah utara, apalagi ada daerah wisata yang menarik
Misalnya ada Lovina, lumba-lumbanya, pasir hitamnya. Terus di barat juga di daerah barat itu ada juga Raja Ampat yang pasirnya putih, dan sebagian sumber Kima juga ada pasirnya putih. Terus kemudian lebih dekat ke Bedugul, lebih dekat ke Kintamani. Terus banyak hal lah yang ada di daerah pesisir utara ini sampai ke timur, yaitu sampai ke Karangasem. Demer menilai bahwa pemerintah Provinsi Bali perlu mengambil peran lebih aktif agar usulan perubahan rute tol memperoleh legitimasi yang kuat di pemerintah pusat. Ia memandang bahwa situasi ini merupakan momentum penting bagi Gubernur Bali untuk mengambil langkah strategis. Keputusan yang diambil tidak boleh justru melemahkan posisi Bali di kemudian hari, melainkan harus memastikan pembangunan yang nyaman, kuat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demer mengingatkan bahwa penentuan jalur tol bukan sekedar keputusan teknis, melainkan dapat menjadi langkah historis yang menentukan masa depan Bali. Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan dan para ahli di Bali turut memikirkan dan membahas usulan perubahan jalur secara serius. Menurutnya, keputusan yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam berpotensi menjadi dosa sejarah yang merugikan Bali di masa mendatang. Penting dikaji lagi karena sudah pernah ada. Penting dikaji lagi kenapa dulu tuh kok ada cerita itu gitu loh. Gilimanuk, Seririt, Soka itu kok ada cerita itu. Ini perlu dikaji lebih jauh. Dan saya sendiri secara feeling saya meyakini bahwa itu yang terbaik untuk Bali saat ini. Harusnya Gubernur dan Pemprov Bali sekarang ini rapat bersama, berunding bersama tentang masa depan Bali yang lebih baik. Dengan infrastrukturnya, jangan sampai infrastruktur yang dibuat justru melemahkan Bali di masa yang akan datang. Bahkan akhirnya membuat Bali tidak nyaman depannya. Itulah saya harapkan kalau bagus di sini tentu akan dikenang oleh masyarakat Bali. Karena jabatan beliau kan, karena tidak memungkinkan di Indonesia ini 3 periode. Jadi oleh karena itu, periode yang kedua ini mestinya mengkaji dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang akhirnya dikenang sepanjang masa kepemimpinan beliau. Itu harapan saya juga itu. Karena apa? Kalau sudah pemimpinnya baik, masyarakatnya baik, kemudian perekonomian maju, nah itulah saya juga sebagai wakil rakyat harapan saya. Bali 1 mengabarkan.